semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Seperti yang sudah dijadwalkan pada pamflet yang sudah beredar, bahwa hari ini kita akan mengadakan seminar kita yang berjudul tentang Facing Disruptive Era as Innovative Educators, atau menghadapi era disrupsi sebagai pendidik inovatif. Sebelum kita mulai, ada pun beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan peraturan selama Zoom meeting ini dilaksanakan, selama seminar ini dilaksanakan. Yaitu yang pertama, kita sebagai audiens diharapkan untuk selalu menonaktifkan audio, namun tetap mengaktifkan kamera video pada saat pembicara menyampaikan materi pada hari ini. Dan yang kedua, kita sebagai audiens juga memiliki hak untuk memberikan pertanyaan terkait materi yang diberikan oleh pembicara pada hari ini. Dan pertanyaan tersebut bisa dituliskan di ID Boards, di mana linknya sudah dibagikan oleh pembicara kita di fitur chat di bagian pojok kanan bawah. Kalian bisa klik di bagian chat. Di situ akan ada link ID Boards untuk audiens menuliskan pertanyaannya. Tinggal diklik aja linknya, dituliskan pertanyaannya, kemudian diberikan identitas nama juga ya Bapak Ibu, supaya nanti kita menjawabnya, ketika menjawab kita mengerti siapa yang bertanya, seperti itu. Dan pertanyaan boleh dituliskan selama proses materi berlangsung. Ketika pembicara menyampaikan materi, begitu muncul pertanyaan bisa langsung dituliskan, karena nanti ketika materi sudah selesai, maka sesi pertanyaan juga sudah ditutup. Kemudian yang ketiga, nanti juga akan ada fun quiz yang diselenggarakan oleh pembicara kita dan diikuti oleh seluruh audiens dalam seminar ini. Dan ada juga pemenang juara pertama yang berhak memperoleh hadiah dari kami. Oke, ada tambahan sedikit terkait tentang pertanyaan. Nanti akan dipilih 2 pertanyaan yang terbaik Bapak Ibu. Dan 2 pertanyaan tersebut juga memiliki kesempatan menerima hadiah dari tim kami. Dan yang terakhir, dilarang mengunyah makanan selama seminar ini berlangsung. Baik, selanjutnya sebentar lagi kita akan menyaksikan video singkat tentang profil pembicara kita pada hari ini, supaya kita bisa lebih mengenal dan lebih memahami sebenarnya siapa sih pembicara kita pada hari ini. Kita tutup videonya, selamat menyaksikan. Berikut ini adalah bioklip pembicara kita, Saudara Yohanes Tommy Sutrisno, Magister Teologi. Beliau lahir di Surabaya pada 17 November 1993. Saat ini beliau tinggal di Sidoarjo. Hobi beliau adalah traveling dan membaca buku. Beliau lulus sebagai sarjana teologi dengan predikat cum laude pada tahun 2015. Dan pada tahun 2018, beliau lulus sebagai magister teologi dengan predikat magna cum laude. Saat ini kesibukan beliau adalah sebagai reactor teacher Religion and Character di Citahati Elementary School, Surabaya. Beliau juga melayani di Pusat Pengembangan Anak di Tulungagung. Demikianlah bioklip pembicara kita saat ini, Saudara Yohanes Tommy Sutrisno, Magister Teologi. Baik, barusan kita sudah selesai melihat video tentang profil pembicara kita pada hari ini. Keren bukan, ibu-ibu, bapak-bapak? Seseorang yang menarik, juga ganteng, tapi juga berprestasi dalam jenjang pendidikannya. Baik, tanpa kita buang-buang waktu lagi, selanjutnya saya silakan kepada pembicara untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silakan pembicara. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih telah bergabung dengan kami dalam seminar ini yang berjudul Facing Disruptive Era as Innovative Educators. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian
merupakan edukator ya, baik sebagai guru, sebagai dosen maupun sebagai karyawan swasta pun semua kita adalah edukator. Minimal kita adalah pendidik untuk anak-anak kita, seperti itu. Ya, ada yang bilang tidak terdengar. Oke. Sebelumnya saya ingin survei terlebih dahulu peserta yang mengikuti seminar sore hari ini. Bapak Ibu bisa ke browser, ke Google Chrome ya, atau internet. Ketik saja www.menti.com dan kodenya 93486. www.menti.com, kodenya 93486. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih siapakah Anda, apakah seorang guru atau dosen atau pegawai swasta atau ibu rumah tangga. Kita akan lihat kodenya 93486. www.menti.com 93486. Ada 44 peserta. Baru 9 orang. Ya, banyak yang belajar atau mahasiswa. Gurunya baru 1, guru di sekolah. Pegawai swasta 3, ibu rumah tangga 1. Bapak Ibu bisa bisa memilih 1 saja. Baru 15. Target kita ada 44. Panitia pun juga mengisinya. Akan kirim di chatroom www.menti.com, kodenya 93486. Sedangkan untuk pertanyaannya bisa di sini. Oke, yuk cepat. 25 orang. Sementara masih banyak pelajar atau mahasiswa. Guru di sekolah hanya 2.
Dari sini terlihat siapakah yang antusias untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, skill sebagai seorang edukator. Ya, 29.30. Kurang 12 orang. Ya, saya tunggu sampai 1 menit lagi. Informasi ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang haus untuk menjadi pribadi yang inovatif. Oke, saya rasa tidak ada yang menambah ya. Mohon keaktifan Bapak Ibu peserta ya dalam mengikuti webinar ini. Ya, terima kasih untuk 30 orang yang sudah menjawab. Ada 18 mahasiswa atau pelajar. Ada hanya 3 orang, seorang guru di sekolah, 1 pendidik di luar sekolah, 4 pegawai swasta, dan 4 ibu rumah tangga. Ya, jadi memang edukator itu tidak bukan hanya seorang guru, tetapi berbicara tentang hal luas ya, hal yang luas, seorang pendidik. Oke, untuk soal selanjutnya, next. Apakah Anda cakap dalam menggunakan teknologi digital? Apakah Anda cakap menggunakan teknologi digital? Oke, Bapak Ibu juga bisa lihat hasilnya. Dari 42 peserta ini, berapa orang yang cakap menggunakan teknologi digital? Jawablah dengan jujur agar survei kita sore ini hasilnya benar. Oke, untuk sementara yang cukup ada 13 orang, yang sangat cakap ada 7 orang, dan yang kurang 1 orang. Ya, sambil menanti kita akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan materi yang sudah saya siapkan. Oke, pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu disrupsi, apa itu krisis ya. Ya, mohon bisa di mute. Ya, mengapa kita perlu mengetahui apa itu krisis, apa itu disrupsi? Jadi di masa pandemi seperti ini, keduanya ini terjadi bersamaan. Nah, tapi kita tidak bisa katakan keduanya ini sama, tapi ini 2 hal yang berbeda, krisis dan disrupsi. Mungkin kita lebih sering dengar kata krisis ya. Krisis itu lebih berbicara tentang keadaan yang berbahaya atau sangat parah, di mana seseorang atau pihak atau institusi atau usaha apapun yang mengalami kejatuhan ya, atau kemunduran, kebangkrutan dan sebagainya. Itu berbicara tentang krisis. Krisis pribadi pun juga berbicara tentang bagaimana kita ini mengalami satu keadaan yang terpuruk ya, keadaan yang paling buruk. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan disrupsi itu artinya suatu gangguan atau kekacauan di mana yang dulu itu berjalan ya, yang dulu itu ada, yang dulu itu banyak diikuti, yang dulu itu hampir semua orang melakukannya, tiba-tiba menghilang, digantikan dengan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang muncul, dan yang lama tadi itu ditinggalkan ya. Jadi dari pengertian ini saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian untuk memahami
apa sih yang dimaksud dengan era disrupsi dan apa hubungannya kita sebagai seorang pendidik yang inovatif. Jadi disrupsi itu suatu masa di mana ada sesuatu yang baru muncul ya, dan ini bukan hanya mengembangkan apa yang sudah ada, tapi bisa jadi yang lama ini bisa punah, bisa menghilang, bisa ditinggalkan, bisa nggak diminati lagi, seperti itu. Ya, kita akan lihat sekitar kita bahwa oh iya, benar-benar masa sekarang ini ada hal-hal tertentu yang dulu kita pakai, dulu kita gunakan, dulu kita sukai, tapi sekarang kok enggak ya? Kita sendiri pun seperti itu. Nah, itu namanya era disrupsi. Ya. Ada beberapa contoh. Nah, yang pertama ini adalah contoh yang kurang tepat, yaitu televisi. Televisi ini berbicara tentang pengembangan televisi ya. Bagaimana yang dulu bentuknya kaku seperti itu, kecil, hitam putih, lalu bertambahnya tahun televisi itu tampilannya semakin menarik dan masih hitam putih, mungkin bentuknya lebih ramping sedikit. Habis itu ada tahun di mana televisi itu mulai berwarna ya, dengan bentuknya yang masih kaku juga, kotak, dan sampai sekarang ini televisi sudah berbeda bentuknya, tampilannya udah berbeda, udah slim, terus kualitas gambarnya, kualitas warnanya juga semakin bagus. Nah, ini tidak termasuk dalam disrupsi ya, karena disrupsi itu pada intinya sesuatu yang baru, inovasi baru, dan yang lama itu akan ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan, nggak dipakai lagi. Sedangkan ini hanya inovasi yang sifatnya mengembangkan, memperbaiki sebelumnya. Nah, ini bukan disrupsi, ini inovasi yang mengembangkan. Sedangkan disrupsi itu inovasi yang bisa mengakibatkan yang lama itu nggak dipakai lagi. Contohnya, taksi konvensional. Ya, dulu orang pakai taksi konvensional atau pakai tukang ojek, ada pangkalannya sendiri. Taksi konvensional juga ada pangkalannya sendiri, di mana kita harus menelponnya, dan ketika kita naik bilnya pun mahal, seperti itu. Orang yang naik taksi itu adalah orang-orang yang punya uang, seperti itu. Nah, tiba-tiba dengan adanya inovasi baru didukung dengan kemajuan teknologi, ya, teknologi digital, online dan sebagainya, aplikasi yang ada, taksi konvensional ini tiba-tiba menghilang. Ya, sempat rame waktu itu munculnya taksi online seperti Grab, Uber, dan Gojek dan sebagainya, Gokar. Taksi konvensional ini protes, demo seperti itu. Ya, mereka merasa tersaingi. Kalau sebelumnya, sebelum terjadi disrupsi, mungkin persaingan itu sesama taksi konvensional. Taksi konvensional yang warna biru bersaing dengan taksi konvensional yang warna orange, seperti itu. Dan mereka sama-sama bersaing. Tiba-tiba muncul satu inovasi baru yang mungkin sama-sama mobilnya, tapi bukan saingannya, bukan lawan saingan yang imbang, seperti itu. Banyak orang yang berbondong-bondong berpindah untuk memakai layanan taksi online, dan taksi konvensional tinggalkan. Jadi persaingannya itu bukan antara taksi biru dan orange lagi, tapi ini beda. Satu layanan, satu inovasi yang benar-benar baru dan membuat masyarakat itu meninggalkan yang lama. Nah, ini baru namanya disrupsi. Bukan hanya berubah bentuk, berubah tampilan, inovasi yang mengembangkan sebelumnya, bukan. Tapi ini inovasi baru yang membuat produk yang lama, cara kerja yang lama itu ditinggalkan benar-benar. Seperti itu. Contoh lainnya adalah koran. Dulu koran cetak ya. Kalau kita ingin mengikuti informasi, kita pagi hari kita beli koran dengan mungkin 2.000-3.000 rupiah, kita dapat koran yang terpercaya, kita baca seperti itu dengan bentuk yang sangat besar. Nah, tapi muncul satu inovasi baru didukung juga dengan kemajuan teknologi digital, dan muncullah koran elektronik ya, koran digital, seperti kita bisa baca itu di HP kita ya kan, di laptop kita dan sebagainya, dan kita bisa baca kapanpun itu, dan itu lebih simple, lebih ringkas, seperti itu. Kita nggak perlu bawa koran yang gede, dilipet-lipet, taruh di tas gitu, enggak. Kita cukup di HP kita sendiri, kita bisa baca koran. Nah, ini namanya disrupsi.
koran, perusahaan koran pun bisa jadi terancam. Bahkan sekarang pun juga sudah terancam. Mereka kalah saing dengan adanya koran digital seperti itu. Ya, koran cetak sudah tidak laku lagi. Nah, ini yang namanya disrupsi. Koran yang lama itu ditinggalkan. Ya, contoh lain, kalau televisi itu sampai sekarang masih ada penggunanya, tapi udah mulai nih kebaca nih, muncul inovasi baru yang sebenarnya sudah ada, yaitu YouTube. Ya, yaitu YouTube. Orang lebih suka lihat YouTube daripada lihat televisi seperti itu. Karena apa? Kalau televisi kita harus mengikuti jam tayangnya, ya. Penyedia kontennya itu sudah mengatur jadwal tayangnya dan kita mengikuti jadwal mereka. Sedangkan YouTube selain lebih simple, efisien, ya kita bisa lihat kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk yang ada di genggaman kita. Bisa jadi berapa tahun yang akan datang televisi sudah ditinggalkan. Ya, anak-anak zaman sekarang aja coba. Bapak Ibu lihat anak Bapak Ibu sudah mulai jarang lihat televisi. Kalau zaman saya dulu, mungkin zaman Bapak Ibu juga, kalau makan tanpa lihat televisi itu nggak enak seperti itu. Tapi kalau anak zaman sekarang udah beda, ya. Makan tanpa lihat YouTube pun nggak enak. Anak nangis lihat YouTube udah diem seperti itu. Nah, ini terjadi disrupsi di mana yang lama, yang dulu digemari dipakai orang, tiba-tiba udah nggak dipakai lagi seperti itu. Disruptif adalah inovasi yang mengganggu hal lama dengan menciptakan sesuatu yang baru. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, disrupsi pun juga bukan hanya terjadi pada dunia teknologi, dunia perbisnisan, tidak. Ya, dunia perbisnisan sekarang banyak yang tutup, banyak yang bangkrut seperti itu, termasuk pabrik es batu banyak yang tutup. Karena apa? Dulu kalau mau buka usaha buat es batu, mereka harus punya tempat, gedung sendiri, sewanya mahal, harus punya karyawan beberapa, mungkin banyak juga, modalnya besar untuk memproduksi es batu. Sekarang produksi es batu bisa di rumah masing-masing cukup dengan kulkas yang ada freezernya. Setiap kita bisa memproduksi es batu sendiri, dan inovasi kulkas ini akan memusnahkan produksi es batu, pabrik es batu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menangkap ya, apa sih yang dimaksud dengan disrupsi? Hal baru muncul dan hal yang lama ini mulai ditinggalkan. Dan itu terjadi juga pada anak-anak kita, anak-anak didik kita, ya, anak-anak di rumah kita, anak-anak milenial. Mereka pun juga mengalami disrupsi loh, ya. Dimana yang dulu mereka lakukan, dimana dulu itu mereka seperti itu, tapi sekarang tiba-tiba berubah, ya. Apa yang dulu dilakukan sekarang ditinggalkan. Yang pasti ini dipicu oleh adanya kemajuan teknologi, Bapak Ibu. Gimana zaman sekarang ini kemajuan teknologi digital itu sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Ya, kemudian akses informasi, ya, berbagi dan menerima informasi itu sangat cepat bagi kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang lebih lihai dalam berselancar mencari informasi. Dan ini pastinya mempengaruhi tren atau lifestyle anak sekarang. Ya, kemajuan teknologi sekarang adanya GrabFood. Anak zaman sekarang mana mau disuruh pergi jauh-jauh panas-panas, ya kan, siang-siang untuk pergi ke warung, untuk pergi ke tempat makan, beli makan terus bawa pulang ke rumah atau makan di luar. Enggak, mereka cari yang simple. Ya, karena adanya kemajuan teknologi digital, mereka cari yang simple, tinggal pesan aja pakai GrabFood, pakai GoFood dan sebagainya. Lifestyle-nya berubah dan pola pikirnya pun berubah. Mereka lebih suka hal-hal yang instan. Ya, kalau nggak instan, kalau repot, kalau capek dan itu malah mengeluarkan biaya yang mahal,
anak zaman sekarang nggak suka, termasuk kita sebagai orang tua, pendidik, itu juga nggak suka dengan hal-hal yang rempong seperti itu. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, kita akan cari yang simple. Ya, bahkan mungkin ada ya waktu itu di GrabFood, di GoFood itu ada banyak sekali promo. Ya, kalau kita beli di tempatnya mahal, tapi kalau kita beli di aplikasi itu dapatnya murah. Siapa yang nggak suka? Dan ini akan mengakibatkan satu disrupsi besar-besaran dalam dunia bisnis seperti itu. Ini mempengaruhi lifestyle anak-anak zaman sekarang, dan pasti akan mempengaruhi pola belajar anak, ya, mempengaruhi pola belajar anak. Mengapa? Dengan adanya kemajuan teknologi, ya, anak itu lebih suka cari informasi sendiri, Bapak Ibu. Berbeda dengan kita, berbeda dengan mahasiswa yang lulusan yang lama-lama. Mereka mungkin kalau kerjakan skripsi, mereka harus pergi ke perpustakaan, berjam-jam mereka habiskan waktunya di perpustakaan, ya. Mereka buka buku ini nggak ada, dikembalikan lagi, mereka bongkar turak bukunya. Tapi anak zaman sekarang sudah nggak seperti itu. Mereka nggak dapatkan informasi dari buku lagi, tapi dari internet. Semua serba online. Mereka tinggal ketik kata kuncinya, semua udah keluar dalam hitungan detik. Ya, ini pasti mempengaruhi pola belajar anak. Zaman dulu kalau kita belajar itu tergantung pada gurunya. Kalau gurunya pengetahuannya banyak, ya muridnya pinter, karena banyak sekali pengetahuan di-share kepada murid-murid. Tapi zaman sekarang, jangan dipikir anak itu suka diceramai, jangan dipikir anak-anak di sekolah, anak-anak didik itu suka mendengarkan guru. Enggak, mereka bukan pendengar yang baik loh. Mereka lebih suka sesuatu yang membuat mereka itu penasaran, mereka lebih suka mencari sendiri, karena mereka ini pola belajarnya self learner, ya, jadi belajar untuk diri sendiri. Mereka cari informasi sendiri daripada mendengarkan ceramah dari guru-gurunya, seperti itu. Nah, mereka juga suka menggunakan aplikasi. Mereka ini generasi yang tidak bisa lepas dari aplikasi. Ya, apalagi di HP-nya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi dan mereka itu bergantung pada aplikasi itu. Mereka nggak bisa bergantung pada guru. Mereka bergantung pada aplikasi. Dan ini pasti mempengaruhi pola belajar mereka, ya. Mereka ini generasi yang always connected, ya. Mereka selalu terhubung satu dengan yang lain. Entah dengan temannya, entah dengan hal-hal di luar sana, di luar negeri sekalipun mereka bisa tahu informasinya. Mereka ini adalah generasi yang selalu terhubung, ya. Apalagi ditambah dengan keadaan kondisi kita saat ini, yaitu COVID-19, Bapak Ibu. Ya, perlu kita sadari COVID-19 ini sangat mengguncang hampir seluruh aspek kehidupan, perekonomian, pendidikan, ya. Keagamaan pun juga tergoncang, ya kan. Tempat-tempat ibadah beberapa tidak bisa buka karena adanya COVID-19. Apalagi dunia pendidikan, ya, ini sebagai tolak ukur apakah suatu daerah ini sudah aman atau belum, sudah zona hijau atau belum, karena dari sekolah lah kelihatan, ya, apakah anak-anak sudah diperbolehkan untuk belajar di sekolah. Kalau belum, berarti masih belum kondusif, seperti itu. Dan pandemi COVID-19 ini, ya, memaksa pembelajaran itu terganggu, ya, tidak bisa diadakan sebagaimana mestinya, ya, tidak bisa diadakan di sekolah, di ruang kelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat zaman sekarang, membaca zaman bahwa ini mulai muncul disrupsi dalam dunia pendidikan. Dulu guru berangkat pagi ke sekolah, ya, nunggu anaknya di depan sekolah, mereka datang di antar orang tuanya, ya. Tapi sekarang udah beda. Dulu guru pegangannya spidol, kapur, ya, mereka tulis di papan tulis dan anak-anak mencatat di buku tulisnya masing-masing. Sekarang udah beda lagi. Mulai ada disrupsi di situ, ya. Apa yang dulu dilakukan, apa yang dulu menjadi kebiasaan, seperti tiba-tiba menghilang, ya. Tiba-tiba nggak bisa dipaksakan untuk dilakukan lagi. Ya, tentunya pasti adanya COVID-19 dan kemajuan teknologi. Pembelajaran sekarang tidak bisa diadakan di ruang kelas, di gedung sekolah. Semuanya harus serba
online. Ya, kalau teknologi sudah berkembang pesat, lifestyle manusia, khususnya anak-anak muda, anak-anak didik kita, anak-anak kita sendiri, itu sudah berubah. Pola pikir mereka berubah. Ya, mereka suka cari informasi sendiri. Ya, mereka nggak suka dinasehati, nggak suka diceramai, dan mereka lebih suka hal-hal yang berbau teknologi digital. Ya, kalau mencatat mereka nggak suka, ya. Kalau mendengarkan guru mereka nggak suka. Mereka suka yang pakai aplikasi, mereka suka yang ada videonya, ya. Mereka visualnya dapat seperti itu, atau game-game yang menarik seperti itu. Mereka suka seperti itu. Nah, apalagi tambah COVID-19, semuanya keadaan ini, tatanan ini terganggu, ya. Apa yang dulu ada sekarang terganggu. Ingat, disrupsi itu adalah gangguan. Ya, gangguan artinya gangguan. Semuanya terganggu. Kalau semuanya sudah berubah, masa edukator, pendidik, guru, orang tua tidak berubah dalam mendidik anak? Ya, anak-anak sudah berubah. Pola belajarnya, pola pikirnya berubah semua. Masa kita sebagai pendidik tidak berubah? Era disrupsi bagaikan ombak yang menerjang setiap orang yang mencoba untuk bertahan dan enggan untuk berubah. Ya, era disrupsi bagaikan ombak yang menerjang setiap orang yang mencoba untuk bertahan dan enggan untuk berubah. Jangan berpikir, ini pandemi ini cuma sementara kok. Kurang berapa bulan lagi, tenang aja, kita akan kembali ke sekolah. Tenang aja, kita akan menggunakan cara mengajar kita yang semula. Kita suka tulis di papan tulis, suruh anak-anak mencatat, ya menyalin kembali. Kita suka kalau di kelas itu bagi latihan soal, kita hanya duduk menunggu anak-anak mengerjakan lalu dikoreksi. Tenang aja, keadaan ini nggak lama kok. Jangan berpikir seperti itu. Meskipun pandemi ini berakhir, ya, meskipun pandemi ini berakhir, tapi disrupsi pendidikan ini tetap berjalan. Ya, anak-anak sudah terlanjur berubah, berbeda cara belajar mereka. Kalau kita seorang pendidik tidak mau berubah, ya, tetap ngeyel, tetap seperti itu, ya, tetap seperti kemarin, ya, tetap seperti kemarin, nggak mau berubah, bisa berbahaya. Saya akan jelaskan dua tipe pendidik, dua tipe mindset educator. Yang pertama, fixed mindset, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah merasa nyaman. Aduh, aku udah nyaman banget cara ngajarku yang seperti itu, ya. Aku tinggal ngomong, ya kan, anak-anak mendengarkan. Kalau ada anak rame, saya marahi di tempat, saya berikan hukuman di sekolah, di kelas, ya kan. Saya kasih poin tambah, saya kurangi poinnya. Saya udah nyaman sebenarnya cara mengajar seperti itu. Ya, tapi udah nggak bisa lagi seperti itu. Sekarang serba online, ya. Merasa diri kurang mampu, kurang kreatif. Aduh, aku ini kurang kreatif, nggak bisa lah kalau online seperti itu, ya kan. Apalagi pakai laptop seperti itu. Aduh, pakai internet bisa aku cuma WA sama Facebook, ya kan. Update status di Facebook aja nggak bisa dan sebagainya. Cuma bisa lihat kiriman orang-orang dan sebagainya. Aku nggak mampu lah. Ini fixed mindset, orang yang nggak bisa berubah dan orang yang nggak mau berubah, orang yang merasa dirinya aku wes gini aja orangnya, ya aku nggak mau jadi orang lain, aku nggak mau jadi yang lain, aku nggak mau menguasai hal yang lain. Susah diajak berubah, ya. Takut tantangan. Teknologi itu untuk anak muda, ya. Mungkin banyak guru-guru yang usianya sudah lanjut usia mungkin. Mereka merasa bahwa online learning ini untuk anak-anak muda aja. Aku pakai caraku yang lama aja. Berubah itu mahal, ya. Mahal dalam arti, aduh kalau online learning ini butuh kuota banyak. Aduh, ya maaf kata, kalau seorang guru mungkin penghasilannya nggak nyukupi dengan apa? Nggak nyukupi untuk beli kuota. Seperti itu. Nah, ini orang yang fixed mindset, ya. Fixed mindset, orang yang nggak mau berubah.
orang-orang seperti ini, pendidik-pendidik seperti ini, siapapun kita, ya, mungkin kita nggak akan kehilangan profesi kita sebagai seorang guru, ya. Mungkin lebih keras di luar sana, ya, di perusahaan-perusahaan besar, mereka mungkin kalau masalah pemecatan itu lebih ketat. Mungkin kita nggak kehilangan profesi kita, ya, meskipun kita nggak berubah, tapi akan ada satu yang berharga yang akan hilang dari kita, yaitu anak didik kita. Mereka tidak lagi tertarik dengan kita, ya. Kita ini guru yang kolot, pendidik yang ketinggalan zaman, pendidik yang tidak kreatif, tidak seru, tidak mengasihkan. Mengapa anak-anak lebih suka game online daripada belajar? Karena belajar tuh nggak seru, ya. Mengapa mereka lebih suka sama teman-temannya, ya, tanding, ya kan, bermain, main bareng gitu kan, mabar, daripada diskusi dengan gurunya? Karena gurunya nggak bisa diajak diskusi, karena gurunya ini nggak mau berubah, ya. Jangankan canggih, ya, untuk membalas WA saja mungkin lama, ya kan. Mereka bukan orang-orang yang selalu terhubung kayak gitu. Jadi berbeda generasi, beda orang, beda gaya hidup, beda lifestyle seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini akan ditinggalkan. Orang-orang seperti ini tidak punya power lagi untuk mendidik anak-anak kita zaman sekarang, ya. Tipe yang kedua yaitu growth mindset educator, ya. Jadi ini mindsetnya bertumbuh, berkembang, begitu, memiliki keinginan yang besar untuk belajar. Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang punya keinginan yang tinggi untuk belajar. Wah, ini ada inovatif nih. Oh, ini ada era disruptif nih. Aku harus belajar nih. Aku harus mendapatkan sesuatu yang baru supaya aku ini nggak ketinggalan. Begitu. Ini ada satu keinginan kuat untuk belajar, ya. Apalagi di pandemi ini muncul free webinar, ya kan. Dulu seminar di gedung, ya, ada biayanya, ada uang pendaftarannya, ada konsumsinya. Sekarang free kayak gitu kan. Konsumsinya sudah tersedia, sudah disediakan panitia di kulkas masing-masing. Coba lihat di kulkasnya pasti ada makanan. Itu konsumsi kita sore hari ini, ya. Nah, adanya free webinar seperti ini itu gunakan dengan baik, ya. Apalagi free, gunakan baik untuk mengimprove, ya, meningkatkan, mengupgrade skill kita sebagai seorang pendidik. Berusaha untuk beradaptasi, nggak terbiasa untuk aku zona nyaman aja, aku seperti itu. Enggak, ketika zaman udah berubah, ketika pola pikir anak sudah berubah, ketika teknologi berkembang, dia akan beradaptasi pada satu lingkungan yang baru. Tidak keras kepala, aku seperti itu aja, aku nggak mau mencoba yang baru. Enggak. Mindset yang berkembang itu berusaha untuk beradaptasi dan berani untuk mencoba, tidak takut gagal. Coba-coba, oh aku mau pakai aplikasi ini, teknologi ini dalam mengajar. Ya, tidak malu juga untuk bertanya, tidak malu juga untuk minta ajar kepada teman-temannya bagaimana menggunakan media pembelajaran seperti ini. Ya, jadi mau mencoba, ya. Saya pernah mengalami masa-masa ketika awal-awal pandemi itu, ya, di bulan Februari Maret kalau nggak salah, itu masa-masa adaptasi yang luar biasa, di mana kita yang terbiasa mengajar di kelas tiba-tiba nggak bisa lagi ketemu dengan anak-anak, hanya di depan layar laptop seperti itu. Ya, banyak sekali guru-guru yang sempat fix mindset, ya, mereka tetap hanya mengirimkan tugas worksheet, ya kan, latihan soal dalam bentuk PDF, mungkin dalam bentuk Microsoft Word, mungkin dikerjakan anak-anak seperti itu, atau hanya berorientasi pada tugas-tugas, disuruh ini, disuruh itu, sehingga dampaknya apa? Orang tua merasa berat dengan adanya online learning. Betul tidak? Itu sebenarnya bukan kesalahan pandemi, sebenarnya bukan kesalahan Menteri Pendidikan, bukan. Itu kesalahan para pendidik yang tidak mau beradaptasi, tidak mau berinovasi, mengimprove dirinya. Mereka merasa bahwa dibuat sama aja seperti di kelas. Kalau di kelas kasih latihan soal, di rumah juga kasih latihan soal, seperti itu. Kalau di sekolah kasih banyak PR, di sekolah di rumah juga kasih banyak PR, sehingga yang repot bukan hanya anak, yang stres bukan hanya anak, tapi orang tua. Ya, di sini ada beberapa ibu rumah tangga mungkin sempat mengalami hal ini, di mana ibu-ibu, bapak-bapak merasakan
semakin berat bebannya ya. Sudah bayar SPP, cari uang susah, ditambahi lagi PR anak-anak seperti itu. Itu karena guru-guru atau pendidik yang tidak mau berubah, tidak mau berinovasi. Begitu. Tapi sebenarnya kalau guru berinovasi, dia akan mengadakan satu pembelajaran yang lebih simpel dan lebih menarik untuk anak-anak. Anak-anak nggak bosen, anak-anak menanti-nantikan kehadiran seorang guru, seorang pendidik supaya bisa bersama dengan kita. Itu orang-orang yang berinovasi. Jadi saya harap sore ini Bapak Ibu semua, apapun profesi Anda, ada yang guru, ada yang guru di sekolah, guru di luar sekolah, ada yang mahasiswa, ada yang orang tua, ibu rumah tangga, ada yang karyawan swasta, dan yang lain-lain, mungkin ada yang pendeta, ada pemimpin agama, dan sebagainya. Milikilah pemikiran yang selalu berkembang, terbuka dengan dunia luar, bahwa dunia luar ini sekarang sudah berubah. Jangan, maaf kata, kolot seperti itu, ya. Tapi beranilah untuk beradaptasi, beranilah untuk mencoba yang baru, ya. Next. Internet adalah kecepatan, bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, ya. Bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Zaman dulu, modal yang besar, ya, perusahaan yang modalnya gede itu akan mengalahkan usaha-usaha kecil, ya, yang kuat, yang sudah lama, yang mungkin dihandle di manajemen oleh orang-orang yang berpengalaman, orang-orang kaya, akan mengalahkan usaha-usaha kecil yang lemah, modalnya kecil, ya kan, orangnya nggak berpengalaman. Itu zaman dahulu Bapak Ibu. Tapi kalau zaman sekarang, yang mengalahkan adalah, yang berkuasa di zaman sekarang adalah orang yang cepat. Karena internet itu kecepatan, orang zaman sekarang di era disruptif seperti ini adalah, yang berkuasa adalah orang yang cepat untuk belajar, cepat ingin tahu, cepat beradaptasi, cepat ingin menguasai satu skill baru, pokoknya cepat, didukung dengan internet yang cepat. Jadi bukan lagi kita punya modal besar, kekayaan besar, akan berkuasa, tidak. Kita cepat belajar, cepat berubah juga, akan berkuasa di era zaman sekarang ini. Oke. Next. Ya, ini slide terakhir saya. Siapkan pertanyaannya, bisa di klik linknya di chat room. Edukator itu agen perubahan, Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir bahwa edukator itu hanyalah seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan saja, bukan, ya. Itu guru model lama, ya, pendidik model yang lama, hanya memberikan, mentransfer ilmunya. Guru model lama itu banyak baca buku pengetahuan, ya kan, pengetahuannya hanya sebatas buku seperti itu, dan murid mendengarkan. Oh tidak, ya, murid bisa jadi lebih dari guru. Kalau guru belajarnya hanya dari buku, kalau murid dari dunia internet, mereka lebih luas. Jangan anggap seorang edukator itu hanya untuk mentransfer ilmu. Edukator itu agen perubahan. Tugas besar kita, apapun itu, sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang orang tua, karyawan swasta, kita ini agen perubahan. Bagi siapa? Anak-anak kita, ya, anak didik kita di sekolah. Ya, kita ini orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengubah generasi Indonesia ini, ya, generasi zaman sekarang ini. Generasi ini ada tangan kita, ada tangan pendidik, ya. Perubahan menjadi bagian hidup seorang edukator, ya. Perubahan menjadi bagian hidup dari seorang pendidik. Ini nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa dipisahkan. Edukator harus siap terus-menerus menghadapi perubahan. Jangan beranggapan bahwa, oh, aku seorang pendidik udah puluhan tahun, ya, udah 20-30 tahun, aku seperti itu. Oh enggak, seorang pendidik itu adalah orang yang akrab sekali dengan perubahan. Ketika zaman berubah, ketika teknologi berkembang, dia adalah orang yang pertama kali maju di depan untuk mencoba. Ketika anak-anak belum mencoba, ketika orang lain yang bukan pendidik belum mencoba, seorang pendidik sejati itu ketika ada hal yang baru, dia adalah orang yang pertama yang mau mencoba.
Ya, dalam masa seperti ini online learning, mari Bapak Ibu kita tinggalkan zona nyaman kita. Ya, mungkin nggak nyaman dengan adanya work from home bagi seorang pendidik, bagi seorang guru itu mungkin kerjanya tanpa mengenal waktu, kerjaannya semakin banyak. Tapi coba nikmati saja ya irama zaman sekarang ini, nikmati saja bahwa lebih mengasihkan kok. Harus beradaptasi, jangan mengingat yang dulu-dulu enak ya kalau pas sekolah ya, di sekolah bisa guyonan dengan guru-guru yang lain ya, dengan teman-teman yang lain, bisa ketemu dengan anak-anak. Kalau sekarang di rumah bosen seperti itu, oh tidak. Seorang pendidik yang inovatif adalah orang yang beradaptasi. Dia akan berusaha menikmati, oh keadaannya sekarang seperti ini, aku harus mencari celahnya, aku harus menguasai satu skill yang dibutuhkan untuk keadaan seperti ini. Jadi seorang pendidik itu adalah orang yang selalu berubah. Dia adalah agen, dia berubah, dirinya sendiri berubah, hidupnya sendiri berubah untuk mengubah ya. Dia berubah untuk mengubah orang lain ya. Jadi tidak ada ceritanya seorang pendidik tidak berubah ya. Banyak sekali teknologi digital yang bisa membantu kita dalam online learning Bapak Ibu. Bapak Ibu harus khususnya seorang guru harus berani mencoba teknologi yang ada. Jangan takut dengan teknologi ya. Jangan takut, mencobalah, cobalah. Banyak sekali tutorial di YouTube, kita bisa belajar di sana ya, dan itu akan mendukung proses pendidikan kita, proses pembelajaran buat anak-anak kita selama pandemi ini. Toh juga nanti kalau pandemi ini sudah berakhir ya, mereka sudah kembali lagi belajar di sekolah ya, semua pelayanan anak sudah kembali lagi normal, tapi pasti tidak akan kembali seperti dahulu, pasti ada yang beda ya. Kalau kita seorang pendidik tidak mengalami perubahan, bisa jadi kita akan kehilangan kendali bagi anak-anak kita. Mereka nggak mau dengarkan kita, mereka malas ke sekolah, mereka hanya duduk tapi pikirannya di luar ya. Karena apa? Gurunya tidak berinovasi, tidak seru, tidak asik seperti itu ya. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bukan hanya menjadi pengetahuan ya, karena di masa-masa seperti ini tuh saya rasa belum ada yang menjadi ahli, menjadi master dalam online learning ya, dalam pembelajaran selama pandemi ini. Saya rasa belum ada yang menjadi ahli. Kita semua baru mencoba. Ada yang baru mencoba, ada yang ingin berniat mencoba tapi belum, ada yang belum sama sekali punya keinginan mencoba, ya macam-macam. Tapi mungkin di antara kita ada yang ahli, tapi banyak sekali orang yang belum ahli. Kita sama-sama belajar ya, jangan takut untuk mencoba, itu intinya, karena itu kunci dari sebuah inovasi seperti itu ya. Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan. Saya akan sekali lagi membagikan linknya. Bapak Ibu bisa tulis ini, dan sebentar kita akan bermain Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan adanya satu inovasi pembelajaran ya, satu inovasi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak kita ya. Bisa sambil disiapkan pertanyaannya. Oke, saya melihat ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Ya, kita akan bermain, Bapak Ibu. Bisa kembali lagi ke browsernya. Bapak Ibu bisa ketik ini. Saya akan share. Oke. Bapak Ibu bisa ketik ini. www.kahoot.it.
bisa ketik, bisa lihat di screen www.kahoot.it. Kita akan bermain. Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur ini karena ini pembelajaran yang menarik. Ya, setelah masuk kahoot.it, Bapak Ibu bisa masukkan campaign-nya ini. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa masukkan game pin-nya. Ini, bentar. Ya, game pin-nya adalah 177708. Saya tunggu sampai 3 menit agar bisa masuk semua. Ini hanya ada satu pemenang yang terpilih dan 2 penanya terbaik.
masih 25 peserta dari 42. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum terbiasa, ini perjuangan berat menggunakan media pembelajaran. Satu menit lagi saya akan tutup. Bapak Ibu yang menggunakan Zoom-nya menggunakan HP, kemungkinan pertanyaannya tidak akan muncul di layar ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan saya ketika membaca pertanyaan dan juga jawabannya ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop, Zoom-nya laptop, mungkin mainnya bisa di HP, Bapak Ibu bisa melihat pertanyaannya ada di screen Zoom ya, screen Zoom. Oke, saya akan tutup. Oke, siap. 24 pemain. Oke, saya akan tutup. Oke, saya akan mulai. Soalnya tentang materi seminar tadi. Oke. Pertanyaan pertama, istilah disruption pertama kali muncul pada tahun . Ya, 5 orang yang benar, tahun 97. Jadi istilah ini bukan istilah yang baru ya, meskipun baru kita dengar, tapi istilah ini dan juga keadaan disruption itu sudah terjadi sejak lama. Ya. Next, kecepatan Anda dalam menjawab itu mempengaruhi juga skornya ya. Meskipun Anda benar tapi lambat, itu skornya kecil. Disrupsi artinya gangguan. Benar atau salah? Biru benar, merah salah. Ya, disrupsi artinya gangguan. Oke. Di bawah ini yang termasuk dalam fixed mindset educator adalah merah, ingin belajar hal baru, biru, berubah itu mahal, kuning, berjuang untuk beradaptasi, hijau, gagal dan mencoba lagi, yang termasuk fixed mindset. Fixed mindset, orang yang nggak mau berubah ya. Berubah itu mahal. Justru orang yang mindsetnya berkembang, bertumbuh, itu ingin belajar hal baru, berusaha untuk beradaptasi, ya, tidak takut gagal. Oke, siap-siap mendapat hadiah dari panitia. Anak milenial adalah self-learner. Biru benar, merah salah. Iya, benar semua. Wah, Andre. Aplikasi video conference yang kita gunakan saat ini yaitu merah Google Meet, biru Ideoforce, kuning Zoom Meeting, hijau Google Classroom.
Iya, Zoom meeting Bapak Ibu. Bukan Ideoverse sama Google Meet. Oke, next. Ya, Andre Irawan dapat memimpin. Oke, next. Yang merupakan ciri-ciri inovatif edukator dalam menghadapi disruptive era adalah merah beradaptasi dan belajar menguasai online learning, kuning hanya menguasai pembelajaran secara tatap muka, biru guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan, hijau merasa diri kurang kreatif. Ya, jawabannya merah. Oke, lanjut soal yang terakhir. Edukator artinya agen perubahan. Maksudnya, agen perubahan artinya merah menuntut anak didik berubah, biru takut berubah dan diubah, kuning berubah untuk mengubah, hijau tidak memiliki pendirian. Oke, jawabannya berubah untuk mengubah. Pemenangnya adalah siap-siap panitia bisa mencatat pemenangnya. Hanya juara satu saja yang diambil. Tapi nggak apa-apa. Juara 3 Ibu Regina, juara 2 Yasmin, juara 1 Kak Andre Ir ya. Runner up-nya Perlina dan Tiffany. Oke. Ya. Oke. Oke, jadi seperti itu permainan untuk online learning ya. Jadi banyak sekali media pembelajaran di luar sana yang bisa kita coba. Ya, tidak ada salahnya kita mencoba. Karena saya sendiri pun sudah melakukan di sekolah saya yang baru ini, di tahun ajaran baru ini, 2 kali itu mereka bermain Kahoot, mereka tidak bosan seperti itu. Selalu ada hal baru, selalu ada yang seru bagi mereka. Dan yang pasti jangan main ini terus. Masih banyak sekali aplikasi-aplikasi permainan yang bisa kita gunakan. Ya, intinya jangan takut untuk mencoba. Oke, waktunya untuk memilih pertanyaan. Saya akan memilih 2 pertanyaan terbaik. Saya sudah melihat tadi. Ya. Karena waktu hanya ada 2 pertanyaan sebentar. Oke, saya akan pilih pertanyaan yang tadi. Siapa tadi? Ini. Ya. Oke. Ya, saya bacakan. Saya Meta. Terima kasih untuk webinar hari ini. Luar biasa, kebetulan anak-anak saya sedang menjalani online schooling ya. Tapi mereka udah mulai bosan dengan sistem daring. Dan benar-benar menghabiskan kuota dan memori HP karena harus download bermacam-macam apps. Apakah hal seperti ini yang dipakai di kemudian hari memang bagus sih, tapi bagaimana dengan kemampuan masing-masing murid? Kalau nggak mampu, apakah ada solusi lain? Ya, ini pertanyaan yang bagus, ya, saya akan jawab. Anak-anak sudah mulai bosan dengan sistem daring. Ya, kembali lagi, mungkin kalau dicari siapa yang salah, itu bisa jadi semua pihak bisa salah. Bisa dari gurunya, bisa jadi muridnya itu sendiri, anak itu sendiri, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi gadgetnya, bisa jadi jaringan internetnya, dan macam-macam. Kalau kita cari kesalahan, mengapa kok anak ini mengalami kebosanan, itu hampir mungkin bisa dikatakan semuanya itu bisa disalahkan. Tapi yang mau saya katakan, membaca keadaan ini, memang ini bukan masalah yang jarang terjadi. Hampir semua anak sempat mengalami kebosanan, apalagi ya pembelajarannya, aktivitinya itu membosankan. Ya, yang pertama
ya mungkin yang perlu dievaluasi adalah bagaimana cara mengajar gurunya dalam online learning ini. Apakah disamakan seperti kelas offline, kelas tatap muka seperti itu? Apakah orientasinya hanya tugas-tugas saja, project-project saja, yang itu nanti sifatnya membebani anak-anak seperti itu. Nah, itu dari guru atau pendidik itu harus berinovasi. Seperti tadi, gunakanlah media pembelajaran, game yang seru bagi anak-anak. Karena apa? Bagi saya anak-anak itu suka bermain ya. Kalau kita melulu mengajar, ya, jangankan anak-anak ya. Kalau kita yang orang dewasa aja diajak bermain tadi seru ya. Dengan adanya hadiah, ya apresiasi itu seru bagi kita orang-orang yang udah dewasa, orang-orang yang udah bekerja. Apalagi anak-anak, mereka suka sekali untuk bermain. Kalau gurunya melulu mengajar, bisa jadi mereka bosan. Nah, yang kedua selain guru adalah bisa jadi dukungan orang tua. Dukungan orang tua, mungkin orang tua sudah mendukung dukungannya dengan menyediakan gadget, menyediakan laptop, menyediakan kuota internet ya, yang mencukupi untuk pembelajaran online. Mungkin dukungannya bisa dalam bentuk seperti itu, tapi bisa juga ada beberapa orang tua yang protes kepada sekolah di depan anak-anaknya. Masa sekolah online learning seperti ini, anak mendengar, oh orang tuaku saja tidak mendukung apa yang sekolah lakukan, apa yang guru lakukan. Berarti ya, aku ngapain juga mengikuti online learning ini. Jadi, dukungan orang tua pun juga sangat dibutuhkan dalam online learning. Apalagi ini juga dialami oleh guru-guru yang ingin menggunakan aplikasi yang keren-keren tadi ya, minimal dengan video conference menggunakan Zoom misalnya. Nah, masalah utamanya adalah mungkin gurunya mampu untuk mengoperasikan ya, medianya ada, alatnya ada, tapi masalahnya apa? Orang tuanya mungkin nggak punya alatnya, atau mungkin punya alatnya, punya HP ya kan, bisa Facebook, bisa Instagram, tapi nggak bisa pakai Zoom ya kan, padahal Zoom ini bukan barang baru lagi. Nah, oleh sebab itu kesuksesan dalam online schooling ini, online learning ini bukan hanya pada pendidik, tapi bukan hanya pada guru, tapi juga orang tua, Bapak Ibu. Orang tua pun juga harus inovatif, dukung anak-anak kita bukan hanya dengan menyediakan kuota internet, tapi kita pun juga menguasai aplikasi yang digunakan guru itu. Ya, mungkin aplikasinya seru, canggih, tapi anak-anak bingung makainya. Guru kewalahan menjelaskan di layar laptop, mungkin kewalahan. Tugasnya siapa? Mungkin orang tua yang bisa stay, mendampingi anaknya, bisa membantu menjelaskan kepada anak. Tapi kalau gurunya sulit menjelaskan, orang tua juga nggak bisa menjelaskan, nggak bisa pakai aplikasinya, atau mungkin beda kasus lagi, orang tuanya bekerja, ya pembelajaran online ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi perlu adanya kerjasama antara guru dan juga orang tua. Ya, saya lihat di sini ada beberapa ibu rumah tangga, dukunglah sesuai dengan bagian ibu-ibu seperti itu, menyediakan alatnya, menyediakan internet, dan juga memotivasi anak untuk semangat. Ya, tetap biasakan kebiasaan baik ketika dulu di sekolah, bangun pagi ya kan, mengatur waktu dengan baik. Jangan dibiasakan ini online learning bisa bangun siang, apalagi tambah gurunya cuma ngasih tugas, kumpulnya nanti waktu masuk sekolah di tahun ajaran baru ya kan, jadi nggak usah ngumpulin tugas. Nah, ini juga malah kacau gitu kan pembelajaran. Jadi harus seimbang, guru berusaha untuk inovatif, orang tua pun juga inovatif. Mengapa seminar ini ditujukan untuk pendidik, guru, dan juga orang tua? Karena pembelajaran untuk anak-anak milenial itu butuh kerjasama ya, butuh sinergi antara guru dan juga orang tua seperti itu ya. Apakah hal seperti ini dipakai di kemudian hari? Ya, kemungkinan iya, kemungkinan tidak, tapi kemungkinan besar iya. Teknologi digital tidak bisa mundur. Berjalannya waktu, teknologi itu semakin maju seperti itu. Jadi teknologi digital, media pembelajaran online seperti ini di kemudian hari kemungkinan besar akan tetap dipakai dan anak-anak semakin suka seperti itu. Jadi bersiap-siaplah. Mungkin ya memang menghabiskan banyak kuota, memang ya saya akui, bukan hanya siswa, guru pun juga demikian ya, Bapak Ibu di sini yang sebagai guru
harus menyediakan kuota internet untuk Zoom seperti ini, upload materi, upload video di YouTube dan sebagainya, itu mau menghabiskan kuota internet. Dan ya mau nggak mau, demi generasi ini, demi anak-anak kita, ya kita harus bayar harga. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berkorban, tidak ada sia-sia yang ketika kita melakukan lebih dari apa yang dituntut, seperti itu. Ya, semoga jawaban saya bisa terjawab, dan saya akan memilih satu pertanyaan lagi. Ya, tadi pertanyaan yang ini pertanyaan yang pertama tadi, ya. Oke, Tasya, saya seorang guru yang bekerja di PAUD dengan latar belakang saya lulusan psikologi. Teman saya yang kebetulan seorang hamba Tuhan, ya, melayani juga di pelayanan anak. Itu. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan dari pelayanan ketika dipandang dari segi pendidikan, baik saya seorang lulusan psikologi dan seorang hamba Tuhan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya melalui pembentukan dan dalam bidang pekerjaannya sama-sama di dunia anak? Karena yang saya sering temui beberapa pertanyaan dari orang tua anak ketika sekolah minggu dengan pertanyaan, kenapa anak-anak lebih cenderung lebih akrab dan lebih mendapatkan kenyamanan dengan seorang yang belajar ilmu psikologi ketimbang dengan mereka yang benar-benar ada panggilan untuk melayani. Karena ini yang sering saya temui baik di bidang sekuler maupun bidang kerohanian. Apakah kurangnya inspirasi atau kreatif sehingga terjadi ketimpangan dalam sebuah pelayanan dengan bidang yang berbeda? Ya, jadi mungkin ini berbicara tentang waktu dulu pembelajaran di sekolah, ya, anak-anak bisa lebih dekat dengan guru, ya kan, seperti itu. Tapi untuk online learning seperti ini, kedekatan anak dan guru pun juga mengalami perubahan gaya. Tapi saya akan jawab. Sebenarnya tidak bergantung pada background pendidikannya, ya. Apapun background pendidikannya, itu kita bisa mendekati anak. Pengalaman saya, ya, saya pun juga sebenarnya saya bukan lulusan psikologi, ya, saya lulusan teologi. Bisa dikatakan hamba Tuhan yang melayani, juga dipersiapkan untuk melayani anak. Tapi ini satu kesaksian saya di sekolah saya yang sebelumnya, itu anak-anak justru suka dengan saya, ya. Bayangkan pembelajaran agama yang dulu saya guru agama, dulu tidak menarik, tidak seru, ya kan, membosankan seperti itu. Ketika saya pertama masuk mengajar di sekolah itu, butuh 3 bulan sampai 6 bulan saya beradaptasi, dan anak-anak tetap pada gaya belajar yang lama. Mereka tidak tertarik dengan pelajaran yang saya ajarkan. Ya, tapi saya beradaptasi, saya berinovasi, dan kuncinya satu kalau mengajar, apalagi khususnya seorang guru, kuncinya satu, mengajar anak-anak. Jadilah pribadi yang suka bermain. Itu sih intinya bagi saya. Karena apa? Jangankan kita bilang ingin menjangkau anak-anak, ya, sedangkan kita nggak suka dunia anak-anak, ya. Kita nggak mengenakan pikiran yang kekanak-kanakan, daya imajinasinya tinggi seperti itu, suka bermain, kreativitasnya tinggi dan sebagainya. Ya, kalau kita sebagai orang yang jaim, cool, ya, dewasa sekali, ya kemungkinan anak-anak akan takut. Ya, takut. Tapi kalau ada figur guru yang suka bermain dengan anak-anak, saya yakin ketika anak itu suka dengan kepribadian guru tersebut, ya, apapun yang dibagikan, apapun yang ditanamkan, apapun yang diajarkan, itu pasti diterima dengan baik oleh anak-anak. Kalau ini berdasarkan pengalaman saya, jadi tidak bergantung pada apa background pendidikannya, ya, tapi bergantung pada apakah kita ini mau berinovasi, ya, mau nggak jaim lagi, mau bermain dengan anak-anak, terbuka dengan anak, menjadi guru yang kreatif, yang seru dalam pembelajaran. Itu sih yang jadi jawaban saya. Jadi lulusan apapun, psikologi, hamba Tuhan, kalau dia punya hati melayani anak-anak dan rela untuk dekat dengan anak, supel dengan anak, apalagi kalau kita memberikan waktu kita bermain dengan anak-anak, itu merasa bahwa, oh, aku diterima oleh guru ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga hatinya pun juga mudah dibentuk, karena merasa bahwa guru ini peduli dengan aku. Mungkin dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, mungkin dia tidak mendapatkan waktu orang tuanya, tapi ketika bertemu dengan figur guru yang mengajaknya bermain,
hatinya mudah dibentuk. Kita tanamkan apapun bisa diterima oleh anak ya. Jadi itu kunci melayani anak-anak, terjunlah totalitas masuk dalam dunia anak. Kita tetap memegang nilai yang benar, kita tetap jadi orang dewasa, tapi ketika berbicara tentang pelayanan anak, pendidikan, kita dekat dengan anak seperti itu. Itu menurut saya. Oke, karena waktu juga yang sudah dibatasi oleh panitia, hanya ada 2 penanya ya. Tadi bentar. Jadi penanyanya adalah Ibu atau Saudari Meta dan juga Ibu atau Saudari Tasya yang terpilih sebagai penanya terbaik. Nanti panitia bisa menjelaskan bagaimana teknis pemberian hadiahnya. Mungkin saya berikan satu kesempatan lagi, boleh ya, untuk yang bertanya. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung di Zoom ini. Saya akan perbolehkan untuk unmute. Bapak Ibu yang mau bertanya, satu penanya aja tercepat bisa bertanya secara langsung. Ada? Kalau ada bisa unmute. Kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri. Ya, supaya pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan, saya akan buatkan jawabannya tertulis dan nanti panitia bisa bantu kirimkan kepada penanya ya, supaya saya yakin setiap pertanyaan itu penting untuk dijawab, tapi karena terbatasnya waktu tidak bisa kita jawab dalam pertemuan sore ini. Baik, tidak ada yang bertanya? Oke, terima kasih atas kesediaannya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian sudah menginvestasikan waktunya untuk belajar sesuatu yang baru. Saya tidak membagikan ilmu pengetahuan, tapi saya membagikan spirit. Intinya apa? Kita semua, setiap kita, apapun profesi kita, ada yang guru, ada yang karyawan swasta, ada yang pendeta, apapun itu, ada yang kepala sekolah, milikilah hati yang mau berubah ya. Mau beradaptasi, berani mencoba, tidak takut gagal, selalu berinovasi dengan hal-hal yang baru. Saya yakin generasi anak muda bisa kita jangkau. Mereka tidak terhilang, ya. Mereka tetap ada dalam pantauan kendali kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas segala penjelasan yang telah diberikan oleh kakak pembicara kita ya. Setelah kita mendengar penjelasan dari pembicara kita, Bapak Ibu ya, pada hari ini ternyata bisa kita ketahui bahwa kita sebagai pendidik itu diharapkan untuk memiliki mindset yang growth mindset educator. Artinya suatu pemikiran, suatu pola pemikiran yang ingin terus berkembang dengan segala hal baru yang mungkin akan muncul di kemudian hari yang kita juga belum tahu. Tapi dengan kita punya pola pikir itu, secara naluritas kita bisa langsung tanggap cepat, juga mencoba belajar dan belajar lagi sampai akhirnya kita bisa dengan inovasi-inovasi yang baru. Karena apa ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nggak mau berkembang itu banyak kerugian yang bisa kita terima sebagai seorang pendidik ya. Kita bisa kehilangan anak didik kita, kehilangan kepercayaan anak didik kita. Jadi yang tadinya mungkin percaya dengan setiap hal yang kita lakukan sebagai pendidik, mereka mencontoh mungkin atau mereka memberikan pertanyaan serta mempercayai jawaban kita bahwa jawaban kita yang terbaik untuk mereka, itu hilang dan kita menjadi pendidik yang tertinggal, yang punah, dan yang hilang juga gitu. Jadi makanya menurut saya alangkah lebih baiknya bahwa kita sebagai pendidik itu memiliki tiga sifat inti tadi ya yang sudah dibicarakan oleh kakak pembicara kita. Yang pertama, pendidik itu agen perubahan, artinya kita nggak boleh takut untuk berubah. Kita harus terus mau berubah, kita harus tanggap atas segala hal yang baru datang. Terus yang kedua, mungkin kita juga harus menjadikan bahwa bagian hidup kita itu perubahan. Artinya kita nggak perlu lagi buat
berhenti atau stuck di zona yang nyaman buat kita, tapi enggak, kita harus berubah, dan berubah. Dan yang terakhir, pendidik juga diharapkan berani untuk mencoba. Jangan takut gagal, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Gagal itu salah satu kunci kesuksesan. Jadi nggak mungkin kita sukses dengan tiba-tiba. Kita pasti melalui kegagalan, kita bisa belajar untuk lebih baik lagi, dan akhirnya kita sukses. Baik, selanjutnya saya juga mau mengucapkan selamat untuk dua pemenang pertanyaan kita pada hari ini. Yang pertama Ibu Mieta, dan yang kedua Kak Tasya. Juga dengan pemenang game fun quiz kita hari ini, juara pertama kita, Kak Andre Irawan. Kita beri tepuk tangan ya teman-teman, saudara sekalian. Dan tim kami akan segera menghubungi ibu dan kakak-kakak untuk segera memberikan hadiah yang sudah disiapkan oleh tim kami. Kami berharap hadiah yang kami berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kakak-kakak. Selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi bareng. Kita akan diambil foto oleh tim kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita pasang pose yang paling terbaik supaya hasil fotonya kita baik dan menjadi kenang-kenangan yang terbaik buat kita semua. Baik, kami hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nggak terasa ya, kita sudah menghabiskan banyak waktu dalam seminar ini, tapi merasa kurang terus ya, mungkin karena seminarnya juga menarik, Bapak Ibunya juga berpartisipasi dengan sangat baik. Kita sudah mencapai di penghujung acara kita. Saya mewakili tim saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak pembicara kita pada hari ini atas penyampaian materinya yang luar biasa baik. Kemudian kepada para audiens kita atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan atas ketaatannya terhadap tata aturan yang sudah kita buat. Kami berharap materi yang disampaikan kakak pembicara kita ini bisa bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila selama seminar ini berlangsung ada kekurangan maupun kesalahan yang disengaja maupun yang disengaja, yang tidak disengaja dari pihak kami mohon maaf dengan sungguh-sungguh. Saya berharap semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap stay safe di rumah, tetap jaga social distancing, menggunakan masker ketika bepergian, dan selalu rajin cuci tangan. Baik, sampai bertemu dan sampai jumpa di seminar berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Kak, terima kasih. Bye-bye semuanya. Bye. Selamat sore, terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Devani, terima kasih. Iya. Sama-sama, Davika Ines. Selamat sore, Sampai terima jumpa. kasih. Tetap Pertanyaan semangat. nggak dijawab. Oh Kak, Tenang, nanti saya jawab. Nanti dijawab.